Selamat siang Bu Lia. Selamat siang Ibu. Gimana nih, tadi kan saya udah masuk kelasnya Bu Lia ya, lihat pembelajarannya Bu Lia. Perasaannya gimana sebelum saya masuk kelas dengan sekarang setelah saya masuk kelas, setelah Bu Lia pembelajarannya saya amati? Boleh ceritain perasaannya sebelum dan sesudah di supervisi? Oke. Jadi sebelumnya terima kasih Bu Rini udah menyiapkan waktunya untuk supervisi. Jadi sebelumnya sih ya masih sama. Jadi kalau kita ngajar nggak ada yang ngawas kan biasanya tuh keluar gitu aja. Jadi kayak oh nggak ada yang ini nih. Tapi ketika ada yang datang biasanya pasti ada rasa was-was, takut salah. Tapi alhamdulillah udah dilalui. Ya cuma deg-degan dikit aja. Walaupun udah beberapa kali supervisi Iya gitu. ya. Tetap aja walaupun beberapa kali supervisi kan sering banget kita supervisi, tapi setiap kali supervisi selalu ada cerita tersendiri ya, ketegangannya tersendiri. Baik Bu Lia, saya juga berterima kasih Bu Lia sudah mengizinkan saya tadi untuk masuk ke kelas untuk mengamati bagaimana Bu Lia dan bagaimana anak-anak di dalam kelas. Baik, nah yang mau saya tanya tadi perasaannya berarti masih sama nih sebelum dan sesudah. Bu Lia bisa mengevaluasi sendiri tadi pembelajaran yang Bu Lia lakukan sudah seperti apa? Oke, jadi kalau dari yang rencana yang udah saya buat sih sebenarnya udah ada urutan-urutannya, tapi yang ternyata di kelas kadang kan kita nyesuaiin juga ya sama keadaan anak, kondisi anak. Nah ternyata memang ada beberapa hal yang kelewatan. Jadi kelewatin pertama sih kalau yang saya baru ingat di pertengahan ternyata saya lupa doa pembuka gitu. Salamnya sudah, tapi ternyata kita lupa untuk doa bareng-bareng. Tapi kalau untuk kegiatannya sih memang sudah ada pembukanya ada, cuma hanya salam yang kurang. Terus kegiatan diskusinya juga berjalan lancar. Terus materi yang ingin saya sampaikan sih sudah semua sesuai waktunya. Paling di siswa aja yang waktu untuk diskusinya masih kurang karena memang keterbatasan waktu di bulan Ramadan ini. Ya, terima kasih waktunya. Baik, kalau boleh saya mengutarakan kembali, tadi Bu Lia sudah melakukan refleksi diri. Menurut Bu Lia pembelajaran yang masih kurang ada beberapa kegiatan ya, misalnya di pendahuluan belum ada doa pembuka ya. Kemudian untuk kegiatan lainnya apa yang sudah direncanakan secara umum sudah terlaksana. Menurut Bu Lia hanya ada beberapa kendala, memang salah satunya adalah alokasi waktu. Seperti itu. Itu tadi apa-apa saja yang terjadi selama pembelajarannya Bu Lia. Nah ini sebenarnya sejalan juga Bu Lia dengan apa yang sudah saya tuliskan gitu. Kalau boleh diizinkan saya juga mau memaparkan apa yang menjadi catatan saya tadi selama pembelajarannya Bu Lia. Boleh Bu Lia? Boleh. Ya baik, saya mencatat yang pertama adalah tadi Bu Lia mungkin lupa untuk menyapa peserta didik, ya menanyakan kabar mereka. Mungkin Bu Lia bisa juga menanyakan perasaannya hari ini seperti apa, seperti itu. Kemudian di rencana pembelajaran kan Bu Lia menuliskan guru memastikan bahwa peserta didik sudah siap belajar. Nah ini belum terlihat dari aktivitasnya Bu Lia nih, bagaimana caranya untuk memastikan bahwa anak-anak itu siap belajar. Misalnya mungkin bisa dilihat kondisi sekitar anak-anak peserta didik itu ya gimana, sehingga bisa tahu nih Bu Lia nih mereka sebenarnya sudah siap belum ya buat belajar, seperti itu. Kemudian kalau tidak salah tadi Bu Lia sudah atau belum ya menyampaikan tujuan pembelajaran Di awal. Mungkin hari ini kita mau belajar apa? Oh ya mau belajar limas gitu ya, hanya sebatas topiknya apa, tapi tidak menyampaikan tujuan pembelajaran. Sedangkan di rencana pembelajaran di RPP itu Bu Lia menyebutkan ada tujuan pembelajaran ya, ada dua kalau tidak salah ya Bu Lia ya, tujuan pembelajarannya. Jadi peserta didik wajib tahu ya, Bu Lia wajib menyampaikan apa sih tujuan pembelajaran untuk hari ini gitu bagi mereka. Saya lihat kalau di kegiatan pendahuluan sih itu ya Bu Lia ya.
Kemudian memang ada beberapa hal juga yang menjadi catatan saya. Nah, untuk di kegiatan pendahuluan Bu Lia ini kalau bisa penulisan aktivitasnya lebih menitik beratkan kepada peserta didik. Kalau Bu Lia kan di sini tulisannya peserta didik bersama guru gitu ya, menyampaikan salam. Kemudian peserta didik ada bagian guru memberikan gambaran manfaat. Nah, ini bisa diganti dengan peserta didik. Jadi penekanannya ke peserta didik. Misalnya peserta didik menyimak pemaparan manfaat dari mempelajari ini yang disampaikan oleh guru. Jadi di sini pelakunya lebih ditekankannya kepada peserta didik, gitu. Karena kan yang menjadi subjek pembelajarnya adalah peserta didik. Itu catatan saya untuk di kegiatan pendahuluan. Kemudian Bu Lia, untuk pembagian kelompok nih, saya lihat tadi hanya 4 kelompok ya Bu Lia. Menurut Bu Lia, dengan 4 kelompok ini apakah sudah cukup atau sebenarnya kurang banyak? Kalau sebenarnya dari pembagian kelompok ini termasuk terlalu banyak. Jadi sebenarnya pengennya sih satu kelompok hanya 4 orang. Cuma ini saya gunain yang kelompok sebelumnya yang tugas jaring-jaring itu. Jadinya ya udah karena sudah terbentuk sebelumnya, lanjut aja deh pakai yang itu. Oke. Jadi seperti itu. Jadi memang hanya berapa kelompok? 4. Hanya 4 sesuai kelompok. yang tugas di sebelumnya. Karena tadi saya lihat ada kelompok yang banyak ya, ada 7 atau 8. Karena memang ternyata banyak yang nggak masuk. Banyak yang tidak ada juga. Iya, jadi kalau boleh untuk dievaluasi oleh Bu Lia, apakah satu kelompok terdiri dari 7 dan 9 ini sudah efektif atau belum, mengingat misalnya sudah ada pembagian tugasnya belum? Kalau 7 sampai 9 orang, di pembagian tugasnya kira-kira bagaimana ya di kelompok tersebut, sehingga untuk meminimalisasi adanya free rider gitu ya. Jadi anak-anak yang memang nggak punya kontribusi apa-apa gitu ya, tidak berpartisipasi apa-apa di kelompok karena mungkin anggota kelompoknya terlalu banyak. Jadi nanti mungkin Bu Lia bisa evaluasi itu. Seperti itu. Kemudian saya menyoroti juga tadi ketika diskusi kelas masih ada peserta didik ya yang belum ikut gitu ya, masih pasif. Jadi ada beberapa peserta didik yang masih belum terlibat aktif ya, jadi masih diem aja gitu loh, belum berdiskusi dengan peserta didik. Tapi secara umum peserta didik yang lain itu sudah berpartisipasi, sudah berdiskusi secara aktif di kelasnya, seperti itu. Nah, untuk kegiatan pembelajaran di kegiatan inti sama penutup juga sama ya Bu Lia ya. Ini penekanan aktivitasnya lebih dititikberatkan kepada peserta didiknya. Jadi seperti itu. Oke. Nah, di bagian sini Bu Lia, maaf. Ini kan ada indikator pencapaian kompetensi ya. Nah, saya lihat di situ ada 3.96 dan 3.98. Nah, saya mau tanya 3.97-nya kemana ya? Kenapa memang ini gitu? Oh iya, sebenarnya kan banyak ya. Ada dari kubus, balok, prisma, dan limas. Ini kebetulan karena FPP-nya khusus buat di limas aja, jadi yang saya pilih hanya limas. Tapi yang aslinya sih karena kalau keseluruhan langsung satu bab kan terdiri dari berapa pertemuan. Dari awal dari 391 dari jaring-jaring, kubus berurutan sih, kubus balok ya, sesi datar. Ini kebetulan hanya diambil untuk limas. Baik, terima kasih konfirmasinya. Kemudian untuk IPK yang 4.96 ini saran saya IPK ini kan selalu berpasangan ya Bu Lia ya. Kalau 39 misalnya berarti 396, 398. Kalau IPK untuk di pengetahuannya itu 396, 398. Seyogyanya juga IPK untuk di 4.9-nya juga harusnya berpasangan juga ya. Nah, nanti mungkin bisa dicari IPK yang lain gitu Bu Lia. Kemudian di tujuan pembelajaran ini mohon ditambahkan unsur ABCD. Ya, ABCD itu apa? A itu audience, B itu behavior, C itu condition, dan D itu degree. Jadi audience itu adalah, di sini sudah ada audiensnya, siapa peserta didik kan ya. Behaviornya adalah apa behaviornya? Dapat ya perilakunya ya, dapat. Conditionnya adalah belum ada ya conditionnya ya. Misalnya dengan pembelajaran menggunakan apa dan apa, baru
peserta didik dapat ya. Jadi conditionnya di sini belum muncul, kemudian degree-nya juga masih belum muncul ya. Misalnya peserta didik dapat mengidentifikasi jaring-jaring limas dengan tepat atau menyelesaikan masalah dengan tepat atau dengan benar. Jadi dalam tujuan pembelajaran perlu diingat ada unsur ABCD-nya ya, seperti itu. Tambahan dari saya untuk rencana perencanaannya ya, rencana pelaksanaan pembelajaran. Kemudian mungkin nanti bisa ditambahkan atau dilengkapi oleh Bu Lia mengenai instrumen penilaiannya ya, karena sini kan terlampir tapi mungkin Bu Lia lupa untuk menaruhnya di RPP, jadi nanti mungkin bisa dilengkapi lagi ya, seperti itu. Baik Bu Lia. Terus lagi di kegiatan akhir nih Bu Lia, di sini tertulis ada melakukan refleksi. Tadi sepengamatan saya nih Bu Lia, kayaknya step refleksinya ada yang Bu Lia melakukan refleksinya seperti apa Bu Lia? Untuk refleksi biasanya sih kita nyampein lagi dari awal udah belajar apa aja, terus nanti siswa juga ikutan. Jadi yang kalian dapat apa aja sih di pelajaran hari ini? Oke. Seperti itu, mungkin nanti itu sudah baik refleksinya, mengingat kembali anak-anak sudah belajar apa saja hari ini. Mungkin perlu sedikit tambahan saja, Bu Lia menanyakan bagian tersulit dari pembelajaran hari ini itu apa, terus bagian termudah dari pembelajaran hari ini apa, dan kemudian apa yang nanti mereka bisa lakukan di pertemuan selanjutnya agar kesulitan-kesulitan tadi ini nggak jadi kesulitan lagi buat mereka. Jadi perlu ditambahkan untuk kegiatan refleksinya seperti itu. Nah, apakah Bu Lia menerima catatan-catatan yang tadi barusan saya utarakan kepada Bu Lia? Diterima? Diterima. Sangat diterima. Terima kasih Bu Lia. Jadi sebenarnya kekhawatiran guru ya mengenai adanya supervisi itu tidak perlu, karena supervisi bukan penilaian untuk menentukan guru tersebut baik atau tidak, layak atau tidak, tapi yang namanya supervisi itu sebenarnya adalah kebutuhan bagi diri guru itu sendiri ya, karena supervisi itu nantinya akan menjadi refleksi dari guru tersebut, apakah pembelajaran saya selama ini masih ada yang kurang, kira-kira di bagian mana ya. Nah, kalau misalnya kita merefleksikan sendiri kan terkadang misalnya ada bias-bias, enggak, selama ini mungkin sudah baik gitu ya, tapi ketika ada pihak lain, misalnya contohnya seperti kepala sekolah ya melihat, atau supervisor lainnya yang mensupervisi, ini kan jadi lebih luas lagi catatan-catatannya ya. Oh, jadi ternyata saya sudah baiknya di sini, yang belumnya yang perlu saya perbaiki di sini, seperti itu. Jadi sebenarnya Bu Lia tidak perlu takut terhadap supervisi, guru-guru lain juga sama seperti itu. Tapi dari pembelajaran tadi saya lihat anak-anak sudah antusias belajar matematikanya, tidak ada yang ngantuk tadi saya lihat ya, tidak ada yang ngantuk, tidak ada yang ribut sendiri, semuanya masih terkontrol. Jadi pengelolaan kelasnya Bu Lia saya nilai sudah cukup baik ya, sudah baik, jadi tidak ada anak-anak yang tidur seperti itu. Nah, rencananya Bu Lia ke depannya nih, kan Bu Lia sudah tahu nih tadi, oh saya sudah tahu nih Bu, bagian saya yang kurang atau yang masih perlu diperbaiki seperti ini. Nah, rencana Bu Lia ke depannya untuk tadi ya, hal-hal yang harus ditingkatkan itu seperti apa? Paling memang lebih ke anak-anak, karena saya masih anak-anak masih takut untuk mengutarakan pendapat mereka, walaupun mereka sebenarnya tahu, cuma masih takut Bu. Tapi kadang kita udah nggak apa-apa, salah nggak apa-apa, jadi masih fokusnya kadang ke gurunya. Nah, jadi pengennya memang ke depan anak-anak lebih berani lagi mengutarakan pendapat. Kita nggak bakalan marah, apapun jawaban mereka kita nggak akan marah, kita akan terima. Nanti selanjutnya bakalan kita kasih tahu mana yang benar dan salahnya. Itu. Oke, jadi menurut Bu Lia selama ini apakah pembelajaran yang tadi ya memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengemukakan pendapat itu sudah optimal atau belum?
kalau dari sayanya mintanya memang sering. Ada soal apapun pasti saya minta anak yang jawab dulu ke depan, nanti akan dibahas gitu. Mereka sih selalu nanya kalau salah gimana Bu, nggak apa-apa, salah atau benar nggak apa-apa, nanti kita bahas bareng-bareng. Tapi memang mereka masih takut. Oke. Jadi saya konfirmasi lagi tadi jawabannya Bu Lia kalau rencananya Bu Lia akan lebih lebih memberikan kesempatan gitu ya buat peserta didik untuk mengemukakan pendapatnya, jangan sampai ada ketakutan Bu takut salah akhirnya diam gitu ya nggak mau ngomong. Oke, itu aja sih Bu Lia dari saya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini yang sudah diperbolehkan, dan kalaupun ada catatan saya ataupun rekaman kita itu hanya sebatas untuk pembelajaran saja, jadi ini bersifat rahasia privat antara Bu Lia dengan saya sebagai supervisor. Jadi saya ucapkan selamat ya sudah melaksanakan pembelajaran dengan baik dan tetap semangat. Silakan Bu Lia melanjutkan kembali aktivitasnya. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama.